Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Kembali lagi bersama saya Suamiatul Mas'ulah. Pada video kali ini yaitu saya akan membahas terkait dengan rencana tindak lanjut setelah kegiatan observasi dengan kepala sekolah. Jadi langsung saja Bapak Ibu masuk ke pengelolaan kinerja di PMM dengan mengklik pengelolaan kinerja. Nah, selanjutnya langsung saja Bapak Ibu ke pelaksanaan kinerja. Pada pelaksanaan praktek kinerja ini sudah tercatat 50%. Berarti Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan observasi dengan kepala sekolah dan juga mendapatkan penilaian. Langkah selanjutnya yaitu adalah melaksanakan perencanaan tindak lanjut. Kita klik cek praktek kinerja. Jadi kita lihat di bagian 1 di pelaksanaan observasi. Untuk kegiatan pemantauan kinerja, yaitu isi dokumen persiapan ini sudah tercentang hijau berarti sudah selesai. Kemudian pemantauan kinerja, yaitu pelaksanaan observasi oleh atasan ini juga sudah selesai dan dinilai oleh atasan, sehingga untuk langkah selanjutnya adalah pembinaan kinerja, yaitu isi dokumen tindak lanjut. Langsung saja Bapak Ibu klik isi dokumen. Di sini sudah terlihat ya rating observasi, yaitu target perilaku, rating atasan, dan catatan atasan. Ini sudah dinilai ya oleh atasan terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan. Dan di sini juga ada catatan dari atasan terkait target perilaku yang sudah Bapak Ibu fokuskan di pembelajaran tersebut. Kemudian di sini juga tertulis rekomendasi atasan. Kemudian langsung saja kita klik lanjut. Jadi untuk langkah-langkah tindak lanjut itu yang pertama, lakukan refleksi, yaitu berdasarkan rating observasi dari atasan tadi ya Bapak Ibu. Kemudian diskusi dengan atasan, ya ini terkait agar mudah mengisi formulir tindak lanjutnya. Yang berikutnya adalah lakukan upaya tindak lanjut. Ini untuk membantu meningkatkan kinerja. Adapun formulir diskusi tindak lanjut adalah sebagai berikut ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan, bagaimana refleksi Anda tentang praktek kinerja Anda selama observasi praktek kinerja? Jadi ini adalah refleksi guru. Untuk ini harus diisi ya Bapak Ibu ya, maksimal 1000 karakter. Jadi di sini Bapak Ibu bisa menuliskan refleksi terkait pembelajaran yang sudah diobservasi dengan atasan maksimal 1000 karakter. Untuk panduan pengisian refleksi sendiri, ini ada tantangan, bisa berupa salah satu kondisi berikut ini. Misalkan seperti kesulitan yang dihadapi, aspek praktek yang ingin ditingkatkan, perubahan praktek agar lebih berdampak pada pembelajaran. Kemudian jelaskan aspek tantangan tersebut setidaknya, perilaku atau kejadian yang menggambarkan tantangan, faktor yang menyebabkan tantangan tersebut, dan juga dampak dari tantangan tersebut pada pembelajaran. Jadi untuk panduan pengisian refleksinya seperti ini Bapak Ibu. Kalau di sini ada contoh ya, saya kesulitan karena banyak murid yang menuntut bikin kelompok sendiri. Ini contohnya Bapak Ibu. Jadi saya akan menuliskan refleksi dari kegiatan observasi yang sudah saya lakukan. Jadi ini saya sudah menuliskan refleksi terkait praktek kinerja selama observasi praktek kinerja Bapak Ibu. Saya menuliskan 553 karakter. Bapak Ibu bisa mengisi refleksi Bapak Ibu masing-masing terkait dengan observasi yang sudah Bapak Ibu lakukan.
Selanjutnya, Bapak Ibu juga bisa mengecek kembali rating observasinya. Nah, ini sama seperti yang tampilan di awal tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah mengisi refleksi, Bapak Ibu, ini ada tampilan pilihan belajar. Nah, jadi ada pertanyaan, apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktek kinerja Anda? Nah, jadi tujuan tindak lanjut yang dilakukan itu apa? Nah, di sini saya menuliskan tujuan tindak lanjut yang saya lakukan untuk meningkatkan kualitas praktek kinerja. Nah, seperti ini. Kemudian setelah menuliskan tujuan tindak lanjut, Bapak Ibu juga menuliskan upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut. Nah, di sini saya juga sudah menuliskan upaya-upaya yang ingin saya lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut seperti melakukan refleksi dan evaluasi pembelajaran, berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait strategi pembelajaran di kelas, serta berkolaborasi dan berdiskusi dengan rekan sejawat terkait praktek pembelajaran yang dilakukan. Nah, ini upaya-upaya yang bisa saya lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut. Kalau pertanyaan selanjutnya, kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut? Nah, jadi pada periode tindak lanjut ya, yaitu karena ini saya menuliskannya di bulan April, maka saya bisa melakukan aksi tindak lanjut ini misalkan di bulan Mei. Karena di bulan April kemarin banyak sekali Bapak Ibu kegiatan yang dilakukan. Jadi untuk tindak lanjutnya masih belum bisa dilakukan di bulan tersebut, maka di sini saya akan melakukan aksi tindak lanjut itu di bulan Mei. Sekarang apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Untuk dukungan sendiri, ini Bapak Ibu bisa memilih sesuai dengan pilihan ya Bapak Ibu ya. Di sini sudah ada beberapa pilihan, seperti sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktik, penyediaan atau pembelian alat dukung pembelajaran, penyediaan atau akses ke sumber belajar melalui satuan pendidikan, izin untuk mengikuti pelatihan di luar satuan pendidikan, memperoleh mentoring dari kepala sekolah, guru penggerak, guru atau pemateri eksternal atau manajemen, ataupun lainnya. Jika kebutuhan atau dukungan yang Bapak Ibu butuhkan tidak ada dalam pilihan ini, Bapak Ibu bisa memilih lainnya. Kalau di sini saya akan memilih berdasarkan dukungan yang saya butuhkan untuk upaya tindak lanjut, yaitu sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktik. Kemudian Bapak Ibu di bawah ini opsional ya Bapak Ibu ya, bisa memilih pilihan belajar dari PMM. Nah, di sini ada pertanyaan, apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktek kinerja Anda? Nah, bisa Bapak Ibu pilih minimal satu tujuan tindak lanjut. Nah, di sini ada 3 pilihan tindak lanjut, jadi Bapak Ibu bisa memilih minimal satu. Misalkan di sini saya memilih pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada murid. Diklik seperti ini, kemudian akan muncul pilihan modul pelatihan mandiri. Nah, di sini ada pilihan 3 ya Bapak Ibu ya, 3 pilihan. Yang pertama persiapan pembelajaran berdiferensiasi PAUD, yang kedua persiapan pembelajaran berdiferensiasi, dan hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Nah, di sini terkait dengan upaya saya untuk meningkatkan praktek kinerja, pastinya saya akan memilih ini persiapan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini opsional ya, tergantung pilihan Bapak Ibu. Kemudian untuk interaksi aktif dan empatik terhadap peserta didik, misalkan ini diperlukan, Bapak Ibu ingin mempelajari juga bisa diklik ya Bapak Ibu ya. Kemudian akan muncul juga pilihan modul pelatihan mandiri. Nah, di sini ada 3 pilihan. Yang pertama restitusi, yang kedua layanan responsif, dan yang ketiga layanan dasar.
Jadi untuk mengetahui karakter peserta didik dan juga bisa berinteraksi aktif dan empatik terhadap peserta didik, maka akan memilih layanan dasar. Akan sesuai juga dengan upaya yang pertama ya, yaitu persiapan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya juga harus mempelajari layanan dasar, apa yang bisa saya lakukan untuk peserta didik. Kemudian pengelolaan emosi dalam menjalankan peran sebagai pendidik. Baik sebagai pendidik sendiri, mungkin saya akan lebih untuk teori fasilitasi. Nah, jadi saya berharap setelah mempelajari ini saya bisa menjadi fasilitator untuk peserta didik di kelas saya. Ya, kemudian kapan Anda akan mempelajari pilihan belajar dari PMM? Saya akan mulai mempelajarinya yaitu antara bulan Mei sampai Juni untuk mempelajari pilihan belajar tadi ya Bapak Ibu yang sudah saya pilih, yaitu persiapan pembelajaran diferensiasi, layanan dasar, serta teori fasilitasi. Nah, ini akan mulai saya pelajari di 2 bulan ke depan. Kemudian dukungan yang saya butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut tersebut, nah, pilihannya sama seperti yang di atas tadi ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk yang ini saya akan memilih penyediaan atau akses ke sumber belajar melalui satuan pendidikan. Kemudian setelah diisi semua, Bapak Ibu bisa mengecek dari atas formulir diskusi tindak lanjutnya, apakah sudah terisi semua, kemudian apakah sudah sesuai dengan pilihan Bapak Ibu. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa simpan draft dan bisa melanjutkan pengisiannya di kemudian hari, ataupun kalau sudah yakin, Bapak Ibu bisa lanjut klik kumpulkan. Nah, jadi kumpulkan dokumen. Nah, Bapak Ibu bisa mengubah isi dokumen jika diperlukan selama belum dinilai oleh atasan. Jadi kalau sudah dinilai oleh atasan, maka tidak bisa diubah kembali ya Bapak Ibu ya. Coba saya klik. Ini kalau untuk cek ulang, jadi Bapak Ibu bisa mengecek ulang pekerjaan Bapak Ibu tadi, pengisian dokumen tindak lanjutnya, ataupun kalau sudah yakin, lanjut saja Bapak Ibu klik kumpulkan. Berhasil kumpulkan dokumen. Nah, di sini sudah tercentang hijau ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa melihat pengisiannya tadi dicek rincian. Nah, ini adalah Bapak Ibu bisa mengecek kembali ya Bapak Ibu ya terkait dengan apa yang sudah Bapak Ibu isi. Nah, ini masih bisa diubah nih Bapak Ibu. Nah, nanti akan muncul ya Bapak Ibu ya. Untuk yang pilihan belajar di PMM tadi, nah ini ada, sudah muncul pelajari modul. Coba kita lihat salah satu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu langsung bisa diarahkan terkait ini. Persiapan pembelajaran terdiferensiasi. Bapak Ibu bisa mempelajari ini sesuai dengan apa praktik belajarnya ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian coba kita ke layanan dasar. Kemudian lanjut teori fasilitasi. Baiklah Bapak Ibu, jadi itu tadi ya Bapak Ibu, untuk pilihan belajar di PMM ini langsung saja Bapak Ibu sudah diarahkan langsung ke pembelajarannya ya Bapak Ibu ya. Nah itu tadi adalah dokumen tindak lanjut ya.
Bapak Ibu juga bisa mengubah dengan klik ubah seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengubah draft yang sudah Bapak Ibu kumpulkan. Namun apabila sudah dinilai oleh atasan, maka dokumen ini tidak bisa Bapak Ibu lanjut. Tidak bisa Bapak Ibu ubah kembali. Ini saya spill sedikit ya Bapak Ibu untuk tampilan dari atasan. Jadi lanjut Bapak Ibu, klik sebagai pejabat penilai ya. Di sini bisa diklik lakukan penilaian. Jadi ini lakukan penilaian kinerja ya. Kita cek. Jadi kepala sekolah bisa menilai ya di sini. Kalau praktek kinerjanya kan sudah dinilai ya Bapak Ibu ya. Jadi lanjut ke nilai. Untuk penilaian yang berikutnya adalah nilai dokumen tindak lanjut. Jadi kepala sekolah akan menilai di sini. Akan seperti ini Bapak Ibu. Ini sesuai dengan apa yang Bapak Ibu isi tadi. Kepala sekolah bisa melihat dokumennya. Kemudian selanjutnya kepala sekolah bisa melakukan penilaian, yaitu juga memberikan catatan ya. Ini sudah ada pilihannya, tinggal mengklik saja seperti ini Bapak Ibu. Kemudian di sini juga ada penjelasan terkait dengan penilaian tersebut. Bagaimana? Kalau sudah nanti ini adalah sedikit terkait dengan penilaian kepala sekolah ya Bapak Ibu. Kalau sudah mendapat penilaian dari kepala sekolah, maka otomatis nanti untuk bagian kedua ini akan terbuka Bapak Ibu. Baik, terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.